Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi jami'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, baik pembina perguruan maupun yayasan, kepada bapak-bapak pengurus perguruan yayasan, singkatnya kepada bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqah Nasabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu kita sama-sama menjadikannya atas limpahan rahmat, hidayah, serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita hadir di majelis zikir perguruan Thariqah Nasabandi dalam rangka kita sama-sama memenuhi undangan untuk sama-sama berzikir untuk menegakkan kalimatullah. Semoga segala amal ibadah kita ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam, kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi atas bimbingannya serta syafaatnya kita lakukan. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada malam ini sangat luar biasa, di mana zikir dapat benar-benar kita kumandangkan, takkan zikir sangat menggelegar. Tidak saja ya secara hati zahir kita, tetapi zahir dan batin kita yang bergelora, ya, bersemangat, ya, terikutkan di dalamnya, menikmati nikmatnya berzikir kepada Allah SWT. Dan ini adalah merupakan satu kebahagiaan, ya, ketenangan dan kemenangan bagi kita semua terhadap ketika kita mampu melakukan zikir ini dengan baik. Karena tidak semua orang berzikir tidak bisa melakukan dengan baik. Karena harus membutuhkan bimbingan, ilmu, petunjuk tentang zikir itu sendiri. Sehingga benar-benar menemukan ya zikir itu sebagai teman kita, teman hidup kita hari-hari. Dalam keadaan suka maupun duka. Tidak ada yang menolong kita kecuali hanya itu. Peramalan yang paling maha dasarnya, maha tinggi, maha berat timbangannya di sisi Allah, yang sehingga akan mendudukkan hambanya di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berzikir. Berhiduplah di dalam berzikir dan berzikir tanpa henti, tanpa batas, tanpa harus merasa disakiti, dizolimi atau merasa diberatkan dalam hal seperti itu. Karena inilah menjadi kebutuhan kita. Ini membuat kenikmatan dalam hidup ini terasa selalu. Hampa terasa ketika zikir ini kita hilangkan, kita tinggalkan. Bahkan terasa kering rasanya rohani ini, batin ini ketika zikir ini kita lupakan. Maka kenapa Allah ingatkan, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dalam berzikir kepada aku. Pada siapa berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sangat rugi. Alhamdulillah, artinya menjawab apa yang Allah serukan dan kita aplikasikan dengan apa yang Allah sampaikan. Firman-firmannya melalui dalil Quran maupun hadisnya. Inilah merupakan aplikasi daripada semua seruan-seruan Allah yang begitu banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya Nabi. Melakukan secara qalbi, qauli, dan fi'li. Mengaplikasikan secara perhatian, secara pikiran, ya, secara rasa, secara
hati, tidak lagi sekedar hanya lisan semata-mata, walaupun lisan tapi tidak lisan semata, walaupun gerakan tapi tidak gerakan semata-mata, walaupun pikiran tapi tidak pikiran semata, namun ada pembimbingnya, ada sebagai sandaran daripada gerakan, daripada apa yang kita perhatikan, daripada pikiran itu sendiri. Jadi semuanya mengalihkan kepada hak Allah, kepada milik Allah sebagai satu-satunya, sebagai satu pandangan kita ya, sebagai satu musyahadah kita, sehingga kita tidak ke yang lain-lainnya. Walaupun sih dalam hal ini mungkin gerakan kita berbeda, hentakan-hentakan berbeda, kecepatan dan sebagainya itu berbeda. Tapi dalam musyahadah tetap sama, tetap satu. Ikuti sesuai dengan yang ditujukan. Itu soal. Nah ini yang sebenarnya menjadi sebagai penghibur, penguat kita dalam keimanan kita dalam menjalankan zikir ini. Jadi ini kita tidak pernah merasakan rasa lesu, letih, berat dan sebagainya. Bahkan kenikmatan terus selalu ya Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir. Dan disitulah satu karunia yang besar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Sesungguhnya ketika kita bisa mendapatkannya, ya letih rasanya, berat memang kalau kita belum mencapai nikmat itu. Tapi kalau kita pelajari, terus kita lalu memperhatikan, ya akan kita rasakan kembali kepada kita masing-masing. Ya sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ana ma'ahu hina yazkurun, aku bersama hamba selama hamba mengingatnya. Aku tergantung daripada hambaku. Kalau hambaku selalu serius, ya Allah pun juga serius kan. Kalau Allah betul-betul kita selalu memperhatikan, Allah pun memperhatikan gitu. Kembali. Jadi jalan kita memperhatikan itu bukan dengan kekuatan kita sebenarnya. Dengan akal kekuatan kita nggak mungkin, itu terbatas. Manusia tidak mampu karena terlalu jauh kalau diukur dengan sebuah pengetahuan, dengan sebuah satu pemikiran sebenarnya sangat jauh. Nah, satu hal yang mustahil. Makanya kenapa orang-orang mengatakan untuk sampai ke Allah itu ada sesuatu yang mustahil, karena jalannya belum ketemu, alatnya yang belum mereka dapatkan. Jadi sehingga muncullah bahasa mustahil. Tapi kenapa para nabi-nabi, para wali-wali itu begitu dia mudahnya kan begitu. Ya, sehingga bercerita tentang bagaimana perjumpaannya dengan Allah, bagaimana perjumpaan dengan para nabi berjumpa dengan surga dan neraka. Karena mereka punya ada alat, ada ilmunya. Dan ilmu-ilmu para nabi dan para wali lah yang sebenarnya yang harus kita ikuti sebenarnya. Bukan berarti kita mengakui bahwa kita sebagai nabi atau sebagai wali, tetapi mengikuti daripada ilmu-ilmunya. Cara bagaimana dia mengamalkan ilmu musyahadah, bagaimana penerapannya ya dalam hari-harinya, ya terlebih-lebih di dalam duduk, berdiri, berbaring maupun dalam perjalanan. Itu konsep bahwa tiada hari tanpa zikir, tidak hari tanpa ingat kepada Allah. Itu luar biasa. Nah ini sesungguhnya, sehingga kalau melalui pikiran, melalui sebuah artinya satu gerakan atau ucapan dan sebagainya, itu mungkin terlalu berat, siapapun ya sangat berat. Nah ini konsep ini yang belum ketemu semuanya. Mereka ini hanya melihat daripada zahiriyah, daripada zikir itu sendiri, hanya zahiriyah daripada ibadah itu sendiri, jana zahiriyah daripada gerakan itu sendiri, sehingga mereka melihatnya berat, susah, sulit dan sebagainya. Tapi di balik itu ada satu kenikmatan, di sini ada kerinduan, ada penantian, ada satu kenikmatan yang tanpa batas, tanpa kita bisa tanpa kita bisa menilainya, saking luar biasa, saking luasnya, saking saking ya tidak tergambarkan ya, tidak terhitungkan, tidak bisa kita samakan dengan pemahaman secara umum. Itu yang sesungguhnya yang menjadi pencapaian pada orang-orang ahli zikir. Sehingga waktu zikir ini nggak bisa kita hitung dengan hitungan ya. Itu situasi ya, kondisi yang kita bisa
yang akan mengukurnya ya, saat kapan harus kita teruskan ya sahabat kita. Seperti begini ya, dalam sebuah perjalanan misalnya, ketika kita menuju satu tempat yang kita tuju, begitu sampai kepada tujuan kan kita sudah nikmati di situ apa yang ada. Begitu sudah selesai kan kita balik kan. Tetapi kalau belum jangan dulu kan, wah ini kita belum nyampe ini kok diajak balik kan begitu kan. Nah, seperti itulah. Nah inilah yang perlu kearifan di situ. Pengenalan tentang bagaimana sampai dan tidak di situnya kan, nah, itulah perlu kerohanian yang perlu yang memahami itu, yang merasakan itu, yang mengalami perkara-perkara. Dan inilah sesungguhnya kepada jamaah-jamaah ini diberikan bimbingan, sebuah tuntunan atau petunjuk untuk harus ya mengikutinya, supaya nantinya pada ketika ada saat sangat dibutuhkan dalam perjalanan rohaninya untuk kembali ke Allah, mereka tidak lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan dan hal-hal yang membahayakan di situ. Karena itulah merupakan suatu pertemanan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Itu selalu ada sepanjang kita adakan. Itu selalu hadir selama kita hadirkan, dan selalu tidak selalu arti menjaga kita ya, karena kita selalu mengingatnya. Itu sungguhnya menjadi sebuah bahasa-bahasa yang begitu unik sebenarnya. Kalau dibahasakan tidak cukup bahasa kita untuk dibahasakan semuanya. Cuma ketika dibahasakan terlalu dalam nanti kan bahasanya akan berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya bagi orang-orang yang pemula soalnya. Ini kan bahasanya orang-orang yang artinya berkasih sayang di situ. Itu lantunan bahasa itu sangat sehingga seolah-olah ya antara khalik dan makhluk itu udah seperti orang berbulan madu sebenarnya. Seperti melebihi daripada itu sesungguhnya. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa cinta mungkin seolah-olah nanti dianggap itu adalah ya makhluk kan begitu. Itu kan perkara rasa, dan rasa itu adalah sesuatu yang rahasia dan tidak akan kita temukan kecuali orang yang merasakannya. La ya'rifu syai' hatta tadrija. Tidak ada akan menemukan rasa sebelum engkau merasakan. Perjalanan roh ini adalah suatu bukan perkara baru ya. Itu perkara yang paling awal sebelum perkara zahir ini ada. Begitu juga tentang keberadaan zahir ini, lebih awal rohani kita ada sebelum zahir ini ada. Nah itu, maka kita ini adalah mengembalikan kerohanian kita supaya jangan awam nantinya. Ketika rohani ini awam jadi kita jadikan awam di dunia ini, jangan harap nanti di akhirat itu akan jadi awam. Ya, kalau kita jadikan dia pintar, jadi akan pintar dia. Makanya kita dibimbing supaya rohani jangan menjadi rohani yang awam, jadi rohani yang tidak mengerti tentang Tuhannya, tidak mengerti tentang tauhidnya, tidak mengerti tentang musyahadah kepada Allah. Dan dia sangat dekat dia tidak terhalang oleh waktu dan tempat dan kedekatannya dengan yang mereka idolakan, yang mereka cintai. Maka ketika Allah ya memberikan satu jawaban, iza sa'alaka ibati fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya ya tentang aku, maka aku itu dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Karena kami itu lebih dekat daripada urat leher. Begitu bahasa Allah itu sangat luar biasa semuanya. Jadi dengan inilah sehingga kita membuktikan bahwa kedekatan itu selalu tetap dalam pengawasannya, dalam ilmunya, dalam musyahadahnya, dalam segala sifat yang sempurna ya, yang Allah miliki, yang meliputi kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Maka bahasa-bahasa kerohanian ini sesungguhnya adalah sangat sempurna sekali. Karena itulah sebabnya manusia diciptakan adalah makhluk yang sempurna. Begitu sempurnanya, tetapi ketika kita sudah menerimanya, sudah berada di jasad ini, di fisik ini, terlupakan ya, tenggelam dia sebagaimana tenggelamnya fisik. Karena fisik ini memang dia tidak mungkin dia berada hidup secara berkekal, dia sementara. Kalau rohani kita terbawa oleh fisik, maka dia hidupnya juga sementara. Maka barang siapa mati di dunia ini, maka matilah buta dia. Maka sampai dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya ya, masalul ladzi yazkurunallah la yazkurunallah masal hayyul mayyit. Itulah perumpamaannya, artinya diri kita yang tidak zikir, diri kita yang lalai,
diri kita yang jauh dari Allah diumpamakan seperti orang yang mati walaupun dia hidup. Mati sebelum dia belum mati. Kita hidup sebelum kita menuju kepada yang maha hidup. Itu dengan apa? Karena ada zikir di dalamnya. Itu sesungguhnya. Kalau ini ada, silakan. Maka saya katakan bahwa mau pamit hari ini, besok, lusa, atau kapan kan seperti itu sesungguhnya. Jadi jiwa ini bergembira dan bersenang. Ya, sesenang seperti apa menikmati hidangan-hidangan yang kita hidangkan dalam kehidupan dunia ini. Kan begitu. Kenikmatan itu malah melebihi daripada itu. Tidak ada sedikit pun yang dikurangi Allah. Tidak ada sedikit pun dirugikan. Tidak sedikit pun kita harus kesulitan dalam hal itu. Apapun yang kita ingin, tanpa harus kita beranjak, sudah kita dapat menikmati. Hanya itu semuanya. Tapi tidak semua memperoleh demikian, karena itu adalah orang-orang yang dekat, orang yang muqarrabun, orang yang dekat Allah. Dengan apa pendekatannya? Tidak lain hanya dengan ilmu dengan amal. Ilmu dengan amal, kemudian kita beristiqomah di dalamnya. Di dalam kita hari-hari yang begitu banyak persoalan ini, yaitu manusiawi. Ini merupakan sebuah uji coba dalam bagaimana menafaki kerohanian ini, bagaimana menanggapi, bagaimana kita menghadapinya, cara kita mengatasi soal-soal seperti ini. Apakah dengan soal ini sehingga kita lari dari Allah? Apakah soal ini sehingga kita jauh dari Allah, sehingga soal ini kita harus mencari Tuhan selain Allah dan sebagainya? Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita kesetiaan kita itu belum, ya masih lebih mementingkan mencari, ya artinya sebuah kekuatan yang lain misalnya, atau yang keyakinan yang lain misalnya, itu terlalu naif, itu terlalu rugi, terlalu berat, terlalu bahaya sekali. Itu sebenarnya, makanya Allah itu menunggu sebenarnya terhadap hamba-hamba untuk mau dekat, mau ditolong. Makanya apabila meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya. Apabila dia ingin, maka aku penuhi keinginan. Tetapi dengan syarat bahwa dengan cara kita selalu ingat, selalu zikir, itu salah satu pendekatan sebenarnya. Pendekatan kita itu tidak lain zikir, amalannya zikirnya. Nah, itu dengan zikir berdasarkan petunjuk, berdasarkan ilmu yang kita sudah terima. Itu semua konsepnya ada di situ semua. Bahkan apapun yang ada di bumi mulai dan semuanya itu adalah dari sumbernya. Maka dikatakan sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber rezeki, sumber kehidupan, sumber segala sumber gitu. Di situ kan. Nah, kalau sumbernya kita tidak dekati, kita tidak mau ke situ. Baik dari sisi ilmunya, dari tempat kita mengambil ilmunya, maupun juga daripada koneksinya, daripada ya ilmu dan amal itu sendiri sebenarnya. Ada tower, ada semacam satelitnya, kemudian towernya semuanya. Antena-antena yang ada pada diri kita masing-masing itu kan ada sinyal dari tower itu. Kalau tidak ada sinyal, mana antena itu berfungsi? Begitu juga tower itu tidak akan berfungsi kalau nggak ada satelitnya yang memberikan energi di situ. Itu semua selalu terhubung sebenarnya. Anggaplah kita ini mungkin punya sebuah power yang tidak begitu, tetapi begitu terkumpul itu satu tempat, satu energi di situ dengan energi yang banyak, kan kuat sekali kan sebenarnya. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan bahwa halkah itu adalah benteng. Benteng itu adalah artinya berikan sebuah jaminan kita tidak akan diberikan sebuah kebahayaan, kesusahan dan kesulitan di situ. Ibarat kita sudah dipagerin gitu kan. Nah, kalau sudah dipagar kan gitu, apapun yang akan mengganggu dan hal-hal yang akan datang untuk mencoba untuk artinya malah menghancurkan kita kan tidak mungkin, karena itu sudah kekuatan itu sudah dipagari oleh para malaikat, oleh penjaga-penjaga itu sebenarnya kan. Itu sesungguhnya, makanya kenapa dalam hari-hari ini itu untuk menjaga kerohanian kita, menjaga satu hal-hal yang berbahaya terhadap keimanan kita, terhadap ilmu ini sebenarnya. Nah, ketika itu nanti pada satu ketika menuju kepada liqa rabbihnya, mereka benar-benar sudah rohani ini benar-benar sudah ready dia. Sudah benar-benar udah sempurna sekali dia.
seperti diumpamakan oleh Nabi adalah seperti bayi yang baru lahir. Itu ketika bayi yang lahir begitu dia kembali kan tidak mungkin bayi itu dipersoalkan karena mereka dia lahir nggak ada ya bayi itu membawa kesalahan atau dosa dan sebagainya. Begitulah sebenarnya. Makanya kenapa orang Thariqah orang syariat itu kita harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Sampai sebegitulah sebuah perumpamaan kita terhadap ketika kita kembali ke Allah. Jadi tidak boleh ada satu titik pun toh ada di dalamnya. Tidak ada muatan-muatan syirik di dalamnya, walaupun itu satu titik saja. Karena itu sangat mengganggu sekali. Apalagi kita mau mengalihkan pandangan kita ke yang lain. Sedangkan sedikit saja Allah tidak terima. Bayangkan enggak? Itu sangat luar biasa. Maka kenapa kalimat la itu ada sudah pernyataan satu tidak ada sesuatu yang harus ada di situ. Tidak ada penyembahan, tidak ada yang pengakuan, tidak ada yang kita wujudkan, tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya Dia. Itu semuanya. Maka kenapa itu terus masuk ke situ. Itu sebenarnya kan. Tetapi kan untuk ke situnya ini yang mereka nggak punya, nggak tahu gitu. Soalnya adalah semua orang mau ke situ, mau berada di situ, mau bahkan Allah tidak izinkan juga walaupun mereka sudah mereka dipahamkan, diberikan keilmuannya, tapi ada hal yang membuat mereka tertolak. Nah, hal-hal yang membuat tertolak ini yang harus kita perlu dijaga, perlu diperhatikan. Apa itu? Nah, inilah sebenarnya yang perlu menjadi satu perhatian yang penuh, yang menjadi satu yang harus kita waspadai, gitu ya. Dan itulah sebabnya seringkali kita sampaikan kepada jamaah dalam hal ini, dalam berbagai macam penyampaian, konsep dan sebagainya, yang mereka dianggap itu hal-hal yang biasa, dianggap hal-hal yang tidak ada pengaruhnya dan sebagainya gitu. Memang kalau kita perhatikan mungkin itu satu hal yang biasa, yang kecil bagi kalangan orang-orang yang biasa seperti itu atau orang yang berperilaku seperti itu. Tapi bagi rohani itu sangat berat, sangat berbahaya sekali. Ya misalnya lah mungkin di situ ada hal-hal yang mereka lakukan di luar apa yang sudah mereka terima. Mungkin ini bisa, itu bisa. Ilmu ini sangat bisa. Mau mau dijadikan apa sangat bisa. Itu sudah tidak ada tandingannya, tidak ada samaannya kan. Tapi kan mengalihkan untuk hal yang lain misalnya, itu yang saya maksudkan ya. Ini yang terjadi, ini yang mereka inginkan. Itulah yang mereka lebih menginginkan hal-hal yang sifatnya fisik. Mereka kan maunya supaya ini bisa semua bisa. Itu ya. Hal seperti ini yang tidak mesti harus dilakukan ya. Ikuti karena ini adalah untuk kita ibadah, untuk pengabdian kita kepada Allah, untuk penyembahannya supaya penyembahan itu sempurna. Artinya memang Allah yang bersifat sempurna dan memang tidak ada satu sama dengannya, maka dikatakan laisa. Tapi untuk pencapaiannya ini yang saya maksudkan, untuk sampai kepada yang laisa dan bagaimana cara situnya. Nah, inilah tidak boleh diikutkan hal-hal yang lain di dalamnya ya. Jadi supaya dalam Quran ini benar-benar mutlak ya untuk kita pakai ibadah kepada Allah. Mutlak kita pakai untuk bermusyahadah kepada Allah. Mutlak kita untuk beribadah ya. Jadi itu yang menjadikan kita tidak ada satu sekat, tidak ada satu penghalang, tidak ada hal-hal yang berbahaya di situ. Nah, begitu mereka berada dalam satu jemputan, dalam satu panggilan, dalam satu undangan misalnya, begitu halus, begitu lembut, luar biasa. Itu sebenarnya mereka bukan seperti apa yang kita katakan bahwa dia mati atau tidak, dia benar-benar berpulang ya ke rahmatullah yang maha rahmat, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha bijak, yang maha memberikan kemuliaannya, yang memberikan sebuah rezekinya yang tanpa batas ya.
diberikan satu kenikmatan yang tanpa batas. Itu yang sesungguhnya. Jadi kenikmatan yang ada kita dapatkan di sini itu menjadi lebih sempurna karena nggak lagi ada penghalang. Kita di sini masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Zahir kita. Kenikmatan itu sebagian saja Allah berikan. Untuk apa sebagian? Ya supaya kita ada tugas di dunia ini harus kita kerjakan juga. Ya perintah dunia ini juga harus kita kerjakan juga. Kalau itu total, itu yang membuat orang tidak lagi memperhatikan zahir, tidak lagi memperdulikan kehidupan zahir kalau itu total. Karena sudah mereka asik di situ ya, sehingga tidak lagi perhatian kepada yang fisik, sudah lebih tenang, lebih nyaman di situ. Tapi kalau hanya itu waktu saja, hanya dalam waktu tertentu saja, ya itu silahkan. Tapi jangan asik dalam arti kata bahwa dalam waktu 24 jam kan begitu, terus sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kan begitu. Artinya bahwa tanpa menghiraukan persoalan-persoalan yang dahulu. Maka sampai Allah katakan, Faiza qudiyatum sholat fantasiru. Artinya ketika kita sudah selesai melakukan sholatnya, zikirnya, sirnya, maka adalah kita bertebarlah di muka-muka begitu. Nah ini kan dua kehidupan yang indah, yang begitu luar biasa. Dua-duanya itu punya wewenang, punya tuntunan, aturan, punya kebutuhan, punya dia satu kewajiban sama. Itu yang luar biasa. Tetapi yang membuat kita terlena di situ karena lebih memperhatikan yang luar daripada yang di dalam. Nah itulah yang Allah ingatkan jangan sampai itu ya. Ya jadikanlah ya kehidupan dunia ini secukupnya ya, sepentingnya, seperlunya gitu kan. Nah, itu jangan sampai dengan dunia ini sehingga kita akan melupakannya, terlalaikannya. Itu sesungguhnya. Nah ini yang mudah-mudahan dalam kehidupan hari-hari dalam menata kerohanian ini, ya dengan adanya kehidupan sementara ini tidak menjadi satu penghalang, tidak menjadi satu beban dia, sehingga dia tetap tenang, aman, nikmat, menikmati kehidupan rohani seperti apa yang kita harapkan nanti, kehidupan yang lebih nikmat dan lebih tenang dari yang kehidupan yang sekarang ini. Nah itu sebab, tapi jangan kita mencari jalan pintas, potong kompas cara kita sendiri untuk memperoleh itu, dalam arti kata tidak mengindahkan kapan Allah memanggil kita, kapan Allah maunya Allah. Tidak harus kita jalan pintas dengan sesuatu cara yang dilarang oleh syariat. Ya. Dengan inilah sehingga mudah-mudahan ya perasaan kita, hati kita selalu enjoy ya, selalu nikmat, menikmati nikmatnya sir itu sendiri, menikmati ya, getaran-getaran yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada lagi bias-bias yang lain yang masuk di situ yang akan menghalangi kita, bahkan menjadi sebuah yang berasa beku atau menjadi lebih tidak nyaman di situ kan begitu kan, membuat kita tidak nyaman karena belum fullnya zikir yang ada di dalamnya. Kalau itu sudah full, nggak mungkin lah ya, sangat luar biasa di situ. Ya fullnya seperti apa, makanya sir jahar terus merupakan cara kita membangun energinya untuk lebih memperkuat. Ya itu, kalau itu masih belum, kita ada suluknya, ada haluannya kan begitu. Tapi kalau enggak kan gitu, berbagai macam kita. Itulah apa istilahnya upaya-upaya ini, sebuah upaya usaha supaya satu yang harus kita jalankan gitu. Nah, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita tidak bisa, enggak. Dari tatanan amaliyah kita, ilmunya dan semuanya sangat mentereng sekali semuanya. Itu semua sudah memang Allah sudah mempersiapkannya, itu mau yang mana sebenarnya level-level yang harus kita duduki, minan nabi ini wasiddiq wasuhada wassalihin gitu ya.
program-program ini, ya ini ke program akhirat namanya nih. Nah ini bisa ini melalui program akhirat ini melalui wadah perguruan tarekat dan juga ada program apa namanya dunianya juga. Nah ini juga betul-betul kalau sama-sama kita galang. Kalau program dua-duanya digalang bersama itu luar biasa sebenarnya. Itu akan mewujudkan fid dunia hasanah dan fil akhirati hasanah. Benar-benar bukan sekedar bahasanya doa, itu kan bahasa doa, ungkapan doa sebenarnya. Hasanahnya seperti apa? Gitu. Nah ini fid dunia hasanah fil akhirati. Nah itu akan peroleh itu tanpa harus ragu dan tanpa harus kita tidak harus mencapainya. Semua maunya akan Allah berikan kok. Ya jangankan sekarang ini kan orang hidup di padang pasir aja dulu hidup mereka. Dari mana air itu kok bisa muncul? Ya. Dari mana binatang-binatang ternak itu hidup? Dan semua maunya itu Allah sudah menjamin rezekinya kan begitu. Nah kalau kita berpikir demikian, insya Allah semua itu. Jadi nah jangan lihat angkanya, jangan lihat besarnya. Lihatlah artinya apa yang Allah anugerahkan, yang Allah yang begitu luas tanpa batas. Nah, kalau kita berpikir yang sulit-sulit maka Allah akan kasih yang sulit-sulit nanti. Yang kalau kita berpikir yang nikmat-nikmat, yang indah-indah juga Allah akan berikan. Ya. Demikian mungkin bahasa-bahasa sederhana di dalam menapaki, dalam menata rohani ini. Moga-moga kerohanian ini bisa balance, bisa stabil ya. Dalam kehidupan kita hari-hari, dalam kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan secara zahir dan batin, sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran yang membawa kita merasa sulit, berat dan sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa tantangan sebenarnya. Tapi bagaimana kita mencari solusinya, itu Allah kasih sebagai tantangan dan Allah juga memberikan solusinya dari apa yang Allah berikan dari sebagai tantangan itu sendiri. Demikian ya penjelasan-penjelasan yang singkat ini, moga-moga apa yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.